Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, uhayyikum bi tahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya rahmanir rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haditsih syarif, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam asrafa ala utamin min atamil Madinah thumma qala hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitnah, tapi dalam bahasa Arab ya. Fitnah dalam bahasa Arab, karena antara fitnah dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu ada perbedaan makna yang cukup signifikan. Kalau dalam bahasa Indonesia cenderung fitnah itu adalah perkataan yang tidak sesuai fakta tentang seseorang atau sesuatu ya, pernyataan atau perkataan yang tidak sesuai fakta tentang seseorang atau sesuatu. Misalnya Ustadz Mizan bilang Ustadz Mizan istrinya 5, nah, itu dalam bahasa Indonesia fitnah. Itu bahasa Indonesia fitnah. Tapi memang ada apa namanya ya, ada sebabnya kenapa istilah fitnah dalam bahasa Arab ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia itu maknanya jadi seperti tadi. Itu ada kaitannya tetap. Mohon maaf dulu, lagi batuk. Saya 3 atau 4 tahun sekali itu kena batuk 100 hari. Nah ini juga fitnah, batuk 100 hari. Fitnah bukan berarti nggak benar. Saya tanya ke apotek, ada nggak sih batuk 100 hari itu? Katanya ada. Terus saya lupa nanya ke dokter, padahal saya dokter. Ya, jadi kembali lagi ke kata fitnah. Fitnah itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya al-ibtila awil ikhtibar, ujian untuk mengungkap sesuatu ya. Jadi fitnah itu salah satu maknanya itu adalah al-ibtila atau ikhtibar. Ibtila itu suatu proses menguji untuk mengeluarkan sesuatu dari yang diuji. Ikhtibar mengeluarkan khobar, mengeluarkan informasi gitu. Dalam surat At-Tariq ada ayat bunyinya begini, yauma tublas sarair. Tubla itu dari akar kata yang sama dengan bala, dengan ibtila.
Tubla di situ artinya mengungkap. As-sarair, rahasia-rahasia. Yauma tubla sarair, hari diungkapkannya berbagai rahasia. Jadi itu fitnah yang pertama ya. Kata fitnah. Fitnah yang kedua maknanya adalah kekafiran, kemusyrikan, segala sesuatu yang buruk ya, yang dapat menimbulkan kerusakan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan ya. Nah itu fitnah ya. Kalau yang pertama tadi untuk mengungkap gitu. Emas bijinya ya, yang masih dari apa itu dibakar gitu untuk didapatkan emas murni. Nah itu prosesnya disebut fatan ya. Kemudian yang kedua tadi segala satu keburukan yang mengakibatkan kerusakan, itu fitnah yang kedua. Yang ketiga makna fitnah itu adalah akibat dari perbuatan. Nah ayat yang kami baca tadi itu fitnah di situ akibat dari perbuatan. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 25 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, waspadalah, hati-hatilah ya terhadap fitnah akibat dari perbuatan ini, maksudnya yang tidak menimpa hanya orang zalim saja, tapi menimpa orang soleh juga. Yang rajin-rajin ke masjid, salat subuh berjamaah, ikut pengajian, bisa kena juga ini fitnah akibat dari perbuatan ya, yang Allah timpakan karena konsekuensi dari satu perbuatan. Tapi yang melakukan perbuatan itu orang zalim, tapi yang solehnya itu tetap kena. Wa'lamu annallaha syadidul azab, ketahuilah Allah syadidul iqab, ketahuilah Allah itu maha beri balasannya. Nah al-iqab ada huwal fitnah. Iqab ini adalah fitnah gitu, akibat dari perbuatan gitu. Contohnya apa? Tafsir dari surat Al-Anfal ayat 25 ini banyak ya. Sahabat tadinya tidak menyangka misalnya ya, perang Jamal. Nah itu fitnah bagi sahabat. Sahabat itu orang soleh semua, tapi kena ya. Itu perang Siffin ya. Zubair bin Awam merasa ayat ini akhirnya dia kena ayat ini. Dia kena akibat dari perbuatan orang zalim, padahal dia tidak zalim gitu. Nah ini yang harus diwaspadai. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dalam hadis riwayat itu, kalau tadi banyak riwayat Imam Ahmad, ada juga riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan begini. Ada orang naik kapal. Kapal itu terdiri dari beberapa lantai. Nah, di lantai bawah itu tempat yang paling tidak nyaman. Di atas, di geladak itu lebih nyaman dari segi goyangan dan lain sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana itu biasanya di lantai atas, di lantai bawah kurang. Bahkan orang di bawah kalau mau minum harus ngambil air ke atas, air tawar. Ini bayangkan kapal Tempo Eduelo ya, yang airnya kadang nampung dari hujan, dia harus naik ke atas gitu. Nah itu mengganggu, maka orang-orang yang di atas merasa terganggu dan cenderung mau mencegah orang di bawah ini naik ke atas, dan bisa juga dianggap beda kelas. Terus orang yang di bawah ini bilang, ya udahlah kalau gitu kita lubangin aja nih kapal, kita ambil minum dari bawah aja. Itu kira-kira yang tenggelam yang di bawah aja atau yang di atas ikut tenggelam?
Nah, itulah yang dimaksud wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis itu mentafsirkan ayat 25 surat 8 surat Al-Anfal. Nah, ini salah satu jenis fitnah yang kita harus hati-hati sekali. Ya, contoh lainnya narkoba. Itu akibat dari narkoba, bukan hanya pelaku narkoba. Atau kalau orang membakar rumahnya, rumah dia mau dia bakar, tetangganya soleh rajin ke masjid, terus kalau soleh rajin ke masjid rumahnya tanah api, terbakar juga kan? Ya, begitu juga memilih pemimpin, milih presiden misalnya. Orang-orang zolim milih presiden yang brengsek, nanti terpilihlah presiden yang brengsek. Itu jadi presiden orang soleh atau presiden orang zolim aja? Presiden orang soleh juga. Jadi di dalam pemilu itu ada fitnah. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jadi fitnah akibat dari suatu perbuatan al-iqab itu banyak sekali. Dan ada yang tipenya kena ke orang soleh sekalipun, bukan hanya orang solim. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang kalau di dalam Al-Quran itu umat Nabi Daud yang dilaknat Allah itu karena mereka mereka tidak melarang perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang zolim. Ya, di dalam tafsir hadis ini, dalam riwayat ada yang sahih, ada yang dhaif itu ya, diceritakan juga. Jadi kalau ada orang diriwayatkan juga, kalau ada orang yang kuat yang bisa mencegah kemungkaran, tapi dia diam saja ketika kemungkaran itu terjadi, maka dia pun bisa terkena akibat dari kemungkaran itu. Akibatnya al-iqab. Ya, iqab itu disadur bahasa Indonesia dari kata aqaba, akibat. Akibat yang bisa kena. Dulu ada kumpulan cerpen, judulnya Robohnya Surau Kami karya Aan Nafis. Nah, kenapa suraunya rubuh? Karena yang soleh sendiri aja di kampung itu, dan dia tidak memberi peringatan kepada orang-orang zolim di sekitarnya. Akhirnya suraunya pun rubuh, nggak ada lagi yang memakmurkannya. Ya. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai. Ya. Kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan yang kalau kita diamkan, yang soleh juga kena. Jadi ternyata untuk selamat itu nggak cukup cuman soleh, tapi harus muslih, harus melakukan perbaikan, harus melakukan koreksi, harus melakukan peringatan, harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nggak boleh diam. Kalau ada kemungkaran kita nggak boleh diam. Ada pemaksaan kehendak, ada orang yang dizolimi, jangan berpikirnya begini, bukan saya ini, tetangga ini, si fulan, terus kita diam aja, nggak ikut ngelawan. Itu bahaya. Akibatnya kita kena nanti. Itu salah satu bentuk fitnah. Nah, kalau fitnah dalam arti ujian, nah ini banyak. Antara lainnya apa? Anak, harta, disebut sebagai fitnatan. Ya. Al-mal wal banun fitnatul hayatid dunya. Harta dan anak itu fitnah, itu ujian. Nah, itulah yang tadi yang mengungkapkan kualitas keimanan kita. Gimana kita memperlakukan harta, gimana kita memperlakukan anak. Dan ini ada dua. Ujian ini ada dua. Ada berupa musibah, bala usyar, ada
berupa an-ni'mah, balaul hasanah, ujian berupa kebaikan. Harta itu bisa dalam arti kekurangan harta, miskin, itu fitnah, itu menguji kita. Atau kelebihan harta, itu juga menguji kita. Pasangan, istri, suami, itu ujian, itu fitnah itu. Apalagi banyak, tetangga juga fitnah itu, ujian. Tapi bukan dalam arti akibat buruk ya. Tetangga fitnah, tetangga adalah akibat buruk, bukan. Tetangga itu ujian kita, bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana kita memperlakukan tetangga. Harta tadi, bagaimana kita memperlakukan harta. Nah, kemudian fitnah yang satu lagi ya, yaitu kekufuran dan segala suatu perbuatan buruk yang menimbulkan kerusakan. Nah, kalau ini cara mensikapinya bukan waspada, tapi perangi. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102 kalau nggak salah, dan dalam surat Al-Anfal juga. Perangi mereka-mereka itu, orang-orang musyrik, sampai tidak ada akibat buruk dari perbuatan mereka, yaitu menghalang-halangi dakwah. Hatta la takuna fitnah. Fitnah ini adalah akibat buruk dari perbuatannya. Nah, tapi secara makna sebenarnya ini terkait semua. Semua fitnah itu ujian, termasuk akibat perbuatan itu juga menjadi ujian. Ya. Banjir itu fitnah dalam arti akibat perbuatan. Perbuatan apa? Orang nebang pohon di puncak. Bapak Ibu ikut nebang pohon nggak? Ikut ngundulin puncak nggak? Ikut ngerasain banjir nggak? Ikut. Itu termasuk wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Nah, itu banyak seperti itu. Jadi hidup kita ini sebenarnya isinya fitnah. Ketiga-tiga macam fitnah itu kita hadapi setiap hari. Ketiga-tiga macam fitnah itu kita hadapi setiap hari. Zionis itu adalah fitnah dalam arti kekufuran dan perbuatan-perbuatan buruk yang menyebabkan kerusakan. Kerusakan yang ditimbulkan Zionis apa? Genosida. Nah, itu kalau Zionis itu bukan waspada kita, tapi kita ikut perangi, minimal pakai jempol. Sebarkan keburukannya supaya orang semakin banyak yang paham. Sekarang udah mulai ketakutan Zionis itu. Senjata mereka kuat, canggih, didukung oleh Amerika, terutama oleh pemerintahan Donald Trump. Tapi hampir semua pemerintah Amerika sekarang itu mendukung Zionis. Siapapun yang jadi presidennya selalu mendukung Zionis, karena lobby Zionisnya luar biasa kuat. Ya, membiayai perang genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ya. Jadi Zionis Israel melakukan genosida. YouTube mau take down aja dah. Ya. Bagusnya di take down daripada diedit, Pak. Biarin aja di take down, biar capek dia take down. Kita mengecam sesuatu yang faktual. Ya. Zionis itu telah melakukan perbuatan biadab berupa genosida, dan itu fitnah yang harus diperangi. Jelas ayatnya, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Maka bahkan mereka berusaha memutarbalikkan fakta. Nah, ini yang memutarbalikkan fakta ini fitnah dalam bahasa Indonesia. Hamas dibilang teroris. Padahal Hamas itu pejuang, sama lah kayak dulu kita pejuang-pejuang kita dibilang Belanda apa? Ekstremis. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita hadapi setiap hari. Jadi hati-hati Pak, cuman ngaji doang gitu, ilmu nambah, tapi mental nggak mengalami perubahan, nggak ada timbul semangat untuk mencegah fitnah, untuk memerangi fitnah, untuk melawan fitnah, ya,
untuk merespon fitnah dengan tepat. Hati-hati. Nggak ada jaminan berpengetahuan masuk surga. Nggak ada. Nggak ada. Dan ingat, hidup ini isinya hampir semuanya fitnah. Karena fitnah tadi ada 3. Ada fitnah berupa ujian, dan ujian itu ada yang syarran, ada yang hasanan, ya, balaan hasanan, ada balaan sayyiatan atau sayyian, ya. Ada yang buruk, ada yang baik. Pada harta, ada anak, ada pasangan, ada tetangga. Kemudian ada bala berupa akibat dari perbuatan buruk orang zalim, kena juga kita. Nah, itu fitnah yang kedua. Yang ketiga, kalau yang itu kita harus waspada. Nah, yang ketiga adalah kekafiran dan berbagai macam keburukan, termasuk kemusyrikan dan upaya soddu an sabilillah, mencegah dari jalan Allah, melarang dakwah. Nah, itu fitnah yang harus diperangi, termasuk genosida yang dilakukan Zionis. Nah, nanti terkait semua. Kalau kita diamkan perilaku Zionis itu, merembet itu nanti, kena juga kita. Jadi tipe fitnah yang ketiga ini ujungnya nanti jadi fitnah yang kedua juga, yang bisa mengenai bukan hanya orang zolim, orang soleh juga. Ya. Sekarang aja orang-orang soleh yang mau sholat di Masjidil Aqsa itu sering dilarang oleh Zionis. Dan yang melawan cuman Hamas di Gaza. Hamas itu melakukan serangan 7 Oktober itu membalas kezoliman Israel yang dilakukan setiap hari di Palestina. Setiap hari ada orang Palestina dibunuh. Ada wanita-wanita yang dipersekusi, orang-orang tua. Terus Hamas yang melakukan perlawanan dibilang teroris. Nah, ini fitnah lagi ini. Kita harus lawan itu, karena itu tipe fitnah ketiga. Mengatakan Hamas sebagai teroris itu tipe fitnah ketiga yang harus diperangi. Ya. Kalau narkoba itu tipe fitnah kedua yang kita harus waspada. Ya. Artinya kita harus cegah juga, harus kita laporkan juga. Kalau fitnah yang pertama ya tiap hari kita hadapi itulah. Anak, harta, dan lain sebagainya. Nah, cara menjawab fitnah itu, ya, terutama fitnah yang pertama itu 2, yaitu sabar dan syukur. Kalau dia berupa kenikmatan, jawabannya syukur. Ya. Bersyukur itu artinya melakukan tambahan kebaikan. Ya. Dapat rezeki, berinfak. Nanti dapat lagi rezeki lagi, berinfak lagi. Kalau sudah cukup nisab, berzakat plus berinfak. Udah tambah banyak lagi, berwakaf. Itu syukur namanya. Minimal mengucapkan alhamdulillah, diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik, menambah amal ibadah. Nah, itu syukur. Ya. Syakurat ghanam, ada bahasa Arab, ungkapan Arab itu. Kambing itu membesar semakin gemuk. Nah, syukur itu artinya membesar amalan kebaikannya. Nah, kalau dia kesusahan, jawabannya fitnahnya berupa kesusahan, sabar. Sabar itu artinya nggak mutung, nggak marah-marah sama Allah. Orang itu akibat perbuatan kita juga kok. Nah, kalau fitnah berupa akibat dari perbuatan orang zolim, nah itu kita waspada, kita antisipasi.
melakukan antisipasi. Nah, begitu kezolimannya sangat aktual, timbullah fitnah ketiga, yaitu kemusyrikan, kekafiran yang memerangi kebaikan sehingga memunculkan kerusakan. Nah, kalau ini diperangi. Nah, jadi begitu dia fitnah itu. Makin lama makin, kalau dibiarkan dia makin berbahaya fitnah itu. Ya, makin lama makin berbahaya. Dari cuman ujian sehari-hari, kemudian berkembang menjadi perbuatan buruk yang akibat dari perbuatan buruk orang zalim yang kita rasakan, kemudian menjadi sesuatu yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, ini semuanya harus disikapi secara tepat. Itu. Jadi fitnah itu, nah nanti ada fitnah akhir zaman. Apa fitnah akhir zaman? Salah satunya itu Dajjal. Dajjal ini membawa fitnah secara total. Dia bawa surga, bawa neraka. Kalau ngikutin dia, dimasukkan ke surganya dia. Yang itu akibatnya kita masuk nerakanya Allah sebenarnya. Ya, kalau ngelawan dia, dia siksa kita, dan dia katakan itu neraka yang mengakibatkan kita masuk surganya Allah sebenarnya. Nah, itu fitnah Masih Dajjal, dan itu kita selalu doa supaya tidak terkena. Ya, dibaca nggak itu di tasahud akhir? Min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati Masihid Dajjal. Fitnah hidup. Nah, kalau fitnah mati itu siksa kubur. Nah, itu fitnah Masihid Dajjal ini. Dan Dajjal itu ada Dajjal besar, ada Dajjal kecil. Dajjal kecil itu banyak, disebutnya 30-an. Dajjalun disebutnya. Ya, itu tukang tipu itu Dajjal. Pemimpin yang menipu itu Dajjal. Ya. Nah, kalau Dajjal besar nanti Dajjal akhir zaman. Yang di sini ada tulisannya Dajjal yang bisa dibaca oleh orang beriman. Itu fitnah juga. Kalau itu lengkap, tiga fitnah dibawa sama dia. Ya. Itu ada fitnah paket lengkap, itu fitnah Dajjal, Masihud Dajjal. Ya. Tapi sebelum Dajjal besar itu ada Dajjal kecil. Ya, para diktator. Ya, Netanyahu itu termasuk Dajjal. Mungkin juga Donald Trump. Dan semua pemimpin lah yang membuat kerusakan itu Dajjal. Dan biasanya mereka memaksakan kehendak atau menipu. Dan suka mengatasnamakan keinginan-keinginannya yang dikemas seolah-olah kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan ada orang yang menginginkan fitnah. Nah, ini agak unik. Kalau menginginkan fitnah, Quran pun bisa jadi fitnah. Silakan dibaca surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan dialah Allah yang menurunkan atas engkau Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, minhu, di antara ayatnya ayatun muhkamatun, ayat yang sudah pasti maknanya, ya, tidak multitafsir gitu. Ya, hunna umul kitab, itulah induk Alkitab. Artinya nanti ayat lain mutasyabihat dirujuk ke yang muhkamat sehingga tidak sulit memahaminya. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain itu yang maknanya ganda. Misalnya kuru itu bisa suci, bisa
bisa artinya hadas. Itu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, yang di dalam hatinya zaighun. Zaighun itu penyakit condong kepada kesesatan, ya. Mereka lebih mengikuti yang mutasyabihat. Jadi ayat muhkamatnya yang ditafsirkan, bukan ayat mutasyabihat yang ditafsirkan dengan ayat muhkamat, ya. Kenapa? Ibtigha al-fitnah. Memang pengen menimbulkan fitnah. Ya. Wabtigha ta'wiluh, mencari-cari takwilnya. Ya. Nah, jadi ayat Quran pun bisa jadi fitnah. Tapi sebenarnya sumbernya siapa? Yaitu hawa nafsu manusia. Nah, kalau ini fitnah buatan manusia, rekayasa manusia. Kalau yang akibat dari perbuatan buruk itu azab dari Allah, iqab. Anak, istri itu fitnah, memang Allah kasih cobaan, gitu. Nah, ini orang yang menginginkan fitnah. Nah, dari orang yang menginginkan fitnah inilah tadi muncul fitnah ketiga, fitnah kekafiran, kemusyrikan, dan segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan, al-fasad, dan itu fitnah buatan manusia, ya. Nah, jawabannya dua, sabar sama syukur, kemudian waspada. Nah, apakah fitnah bisa diukur, bisa diketahui? Kalau kita waspada bisa, kalau nggak waspada enggak. Tiba-tiba udah terkena. Kalau kita nggak aware, nggak waspada dengan narkoba, dengan korupsi, ya tiba-tiba kita kena. Krisis moneter itu kan akibat korupsi. Dulu 1.000 rupiah bisa beli beras 1 liter, Pak. Sekarang untuk beli 1 liter berapa? Hilangnya keberkahan itu adalah tipe fitnah yang kedua, yang menimpa bukan hanya orang zalim. Nah, yang ini kalau kita nggak waspada, nggak terdeteksi. Kalau kita nggak peduli, nggak terdeteksi. Begitu juga fitnah yang ketiga. Sebenarnya fitnah yang pertama juga, kalau nggak disadari, dipahami sebagai fitnah, ya kena juga. Tidak mau berjihad itu sudah jatuh ke dalam fitnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dalam surat At-Taubah ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu dzanli wa la taftinni. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berikan aku izin, ya, nggak ikut perang, nggak ikut melawan kezaliman, atau tidak ikut satu kegiatan kebaikan bagi orang banyak. Dan janganlah engkau wahai Muhammad taftinni, menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ini orang-orang yang diajak berperang ke satu negeri yang wanitanya cantik-cantik. Dia bilang nggak usah ajak aku, nanti aku nggak tahan lihat perempuannya, takut kena fitnah wanita.
Lalu ala fil fitnati saqatu, ketahuilah bahwasanya ke dalam fitnah yang lebih besar mereka telah jatuh. Apa maksudnya? Meninggalkan jihad. Nah, ini sekarang kita udah merasakan akibatnya ini. Di doktrin, di apa namanya, manifestonya PLO, Palestinian Liberation Organization, itu ada doktrin, ada manifesto jihad. Itu waktu perjanjian Oslo dengan Zionis diminta dihapus kata-kata jihad. Sekarang juga banyak orang dibuat kata jihad itu seolah-olah sesuatu yang ekstrim, gitu. Dikonotasikan negatif, diberi stigma negatif. Nah, itu orang yang sudah jatuh ke dalam fitnah. Ala fil fitnati saqatu. Surat At-Taubah ayat 49. Ya. Ya. Al-fitnah di situ at-takhalluf. Ya, tidak ikut serta, takhalluf, tinggal di belakang, nggak mau ikut serta dalam program kebaikan, buat alasan, meninggalkan jihad, padahal jihad itu zirwatus sanami, mahkotanya umat Islam. Nah, ini Hamas disuruh meninggalkan jihad, disuruh meninggalkan senjata. Jihad di stigma sebagai teroris. Teroris ada teroris dalam arti negatif ada. Tapi jihad itu teror dalam arti positif. Memang jihad itu menteror orang zalim. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 60 kalau nggak salah. Ya, surah Al-Anfal ayat 60 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi mereka, musuh-musuh yang menimbulkan fitnah itu, apa saja yang kalian mampu berupa kekuatan apapun, termasuk diantaranya kuda-kuda perang. Dalam rangka apa? Turhibuna bihi, untuk menteror, mengirhab. Turhib bahasa Inggrisnya to make fear, to do terror. Jadi memang ada perintah menteror siapa? Adu Allah wa aduakum, bukan orang nggak berdosa dibom. Nah, itu teroris yang nggak benar. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum kafir, ya. Orang-orang yang orang lain yang kamu tidak ketahui keberadaannya, tapi Allah mengetahui keberadaan dan rencana jahatnya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Nah, apa-apa yang kalian infakkan, apapun itu di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan dibalas dengan sempurna nanti untuk kalian, wa antum la tuzlamun, tanpa sedikit pun dizolimi, bahkan dilebihkan. Ya. Jadi berinfak di jalan Allah itu akan dapatkan ganjaran. Nah, ini salah satu cara menjawab fitnah, yaitu dengan berjihad memerangi kemusyrikan, kekafiran yang memerangi dakwah dan menimbulkan kerusakan. Kalau kafir tapi nggak memerangi, maka ayat yang berlaku lakum dinukum waliyadin, kul ya ayyuhal kafirun, kan sama. Tapi kalau kafirnya memerangi, nah itu ayat yang berlaku qatiluhum hatta la takuna fitnah. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Masih ada 13 menit kalau masih ada yang mau didiskusikan tentang fitnah yang sehari-hari. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum dong, Pak Ustaz, definisi fitnah. Maka
yang Arab dengan yang Indonesia. Oh iya. Misalnya gini Bapak, doa sebelum salam itu kan, ya Allah hindarkan kami dari fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah jajah. Dibandingkan dengan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan yang kita ingat tahun 65 itu jenderal fitnah akhirnya dibunuh. Jadi pertanyaannya, fitnah yang versi Arab dengan versi Indonesia itu apa? Nuhun. Ya. Waalaikumsalam. Kalau al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu fitnah yang ketiga, fitnah yang menimbulkan kerusakan. Termasuk adalah perkataan dusta, fitnah bahasa Indonesia. Ya. Termasuk di dalamnya itu. Asal dia berakibat pada kerusakan yang besar. Nah, itu yang disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah seperti itu lebih besar dosanya daripada membunuh satu orang, karena dia menimbulkan kerusakan yang besar. Itu. Antara lain apa? Yaitu kemusyrikan, kekafiran yang memerangi Islam. Nah, itu al-fitnah asyaddu minal qatl. Ya. Menghalang-halangi dakwah, memberi stigma negatif tentang jihad. Nah, itu fitnah yang lebih besar dari pembunuhan. Ya. Mengatakan orang baik itu melakukan keburukan. Nah, kalau itu nanti kita ukur seberapa besar dampak kerusakannya. Gitu. Nah, tapi fitnah yang dalam bahasa Indonesia itu perkataan dusta tentang seseorang atau sesuatu, itu, yang lawannya sering disebut ghibah. Ghibah itu benar, tapi orang nggak suka dengernya. Itu. Misalnya si A pelit, terus kita omongin si A itu pelit, si A itu pelit. Nah, yang pelit itu nggak suka dengarnya, itu namanya ghibah. Karena ghibah itu tidak menasehati yang pelitnya, cuman ngomongin doang. Ya. Nah, kalau fitnah yang perkataan yang tidak benar tentang seseorang, itu bahasa Arabnya bahtah. Gitu. Yang bahasa Indonesia disebut fitnah. Bahtah minal fitnah. Perkataan dusta tentang seseorang termasuk fitnah, memang ada kaitannya. Tapi tidak selamanya dia asyaddu minal qatl. Itu. Tidak selamanya. Ada yang masuk kategori asyaddu minal qatl. Yang sudah pasti masuk asyaddu minal qatl itu apa? Kekafiran, kemusyrikan yang memerangi dakwah dan menimbulkan kerusakan. Korupsi dalam kadar tertentu itu asyaddu minal qatl. Ya. Ya. Kalau dia sudah menimbulkan kerusakan, korup itu sendiri artinya perusakan, kan? Pengerusakan. Korup itu pengerusakan artinya. Kenapa? Apa? Korupsi itu bukan maling, bukan? Di atasnya maling, Pak. Koruptor itu dalam kadar tertentu boleh dipotong silang tangannya satu, kakinya satu gitu, atau dimiskinkan. Paling bagus sih dimiskinkan sebenarnya. Hartanya seluruhnya dirampas oleh negara. Nah, itu kan yang dituntut. Udah bertahun-tahun undang-undang itu draftnya dibuat, tapi nggak dibahas-bahas. Undang-undang perampasan aset koruptor. Karena yang paling ditakuti koruptor itu adalah dimiskinkan. Korupsi 10 triliun, dipenjara 10 tahun, no problem bagi dia tuh. Nah, jadi korupsi dalam kadar tertentu asyaddu minal qatl. Tapi tidak selamanya. Begitu juga kata-kata fitnah asyaddu minal qatl. Yaitu fitnah yang dilakukan PKI itu asyaddu minal qatl. Akibatnya kerusakannya luar biasa. Tapi ya nggak boleh juga diikuti dengan fitnah semua PKI dibunuh, itu juga nggak boleh. Dan tidak semua PKI itu ateis, Pak. Tan Malaka tidak ateis. Tidak semua komunis itu ateis. Dan tidak otomatis ateis harus dibunuh, nggak juga. Tapi kalau ateis itu adalah kekafiran, kemusyrikan yang memerangi Islam dan menimbulkan kerusakan, nah itulah yang diperangi. Itulah yang dimaksud al-fitnah asyaddu minal qatl. Qatiluhum hatta la takuna fitnah.
perangi mereka sampai nggak ada satupun fitnah seperti itu. Ya. Gitu. Jadi sekali memerangi kemusyrikan yang menimbulkan kerusakan, al-fasad, itu sampai tuntas. Gitu. Yaitu perangi Zionis sampai nggak ada lagi fitnah genosida dan penjajahan terhadap Palestina. Gitu. Kurang lebih begitu. Masih ada lagi 8 menit. Satu lagi ada. Ya, silakan Pak. Pak siapa? Bambang. Pak Bambang. Ya. Kalau itu baca doa sebelum salam pakai bahasa Indonesia boleh nggak Ustaz? Kalau dalam sholat bahasa Arab Pak. Karena ayatnya itu hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi tidak pernah sholat pakai bahasa. Kalau doa di luar sholat nggak ada hadis ud'u kama ra'aitumuni ad'u, berdoalah sebagaimana kalian melihat aku berdoa, nggak ada. Maka boleh pakai bahasa apapun, sekalipun doa itu ibadah, karena dia tidak muqayyad bil lughah, tidak terikat dengan bahasa, maka dia bebas. Yang penting ada perintah berdoa, ya kita berdoa. Tapi kalau dalam sholat ada pembatasan, shollu kama ra'aitumuni sholli. Tapi ada ulama yang membolehkan bahasa Indonesia tapi dalam hati, jangan dizaharkan. Gitu. Minta lulus ujian, minta nambah rezeki. Ya, tapi bahasa Arab juga ada doa nambah rezeki Pak. Ya. Kalau mau ditambah misalnya Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika, bukan. Lupa ya. An haramik, yang begitu gimana bunyinya? Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Itu boleh di akhir sujud, boleh ditambahkan. Semua doa-doa maksur boleh ditambahkan di sujud akhir, apa aja sesuai kebutuhan. Ya, jadi kalau sholat ya bahasanya ya bahasa Arab gitu. Karena kalau dibuka satu aja boleh bahasa Indonesia, wah, itu bisa merembet jadi fitnah. Nanti orang sholatnya Allah Maha Besar, pas baca Fatihahnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji, kan jadi ngaco semua nanti. Karena tidak bisa persis makna yang dimaksud kalau sudah terjadi alih bahasa. Makanya untuk sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitu juga untuk haji, khudzu minni manasikakum. Yang penting kan tawaf. Ini repot banget muter dari sini, kita dari jauh muternya dari lawan arah gitu ya, nggak boleh. Nah, tapi banyak juga orang lawan arah tuh, pas mau cium Hajar Aswad tuh orang sering lawan arah tuh. Dia muter udah lewat, balik lagi dia dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Pak. Terakhir itu kan kita fitnah yang memerangi yang fitnah. Ya, fitnah yang diperangi, harus diperangi ya. Misalnya kayak sekarang yang kondisi Gaza. itu, artinya kalau kita nggak memerangi, kita dianggap berdosa juga atau gimana? Iya, berdosa. Harus ada peran kita, minimal jempol. Dosa lah. Artinya ini wajib begitu, bukan? Wajib, fardu ain, fardu ain mastata'tum, semampunya. Ada yang mampu ngirim duit, ada yang mampu pakai jempol menyebarkan pembelaannya, mengungkap kezolimannya. Itu mastata'tum, intinya semua jihad itu mastata'tum. Tapi jangan absen, jangan nggak ada perannya. Soalnya kayak tadi analogi yang tadi kapal itu, kalau mastata'tum nanti cuma dia benci aja, jadi itu tenggelam juga. Enggak, mastata'tum bukan benci Pak, semampunya. Misalnya di mana itu yang Bapak mampu ke Palestina angkat senjata, silakan. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Orang Palestinanya sendiri, orang Gazanya, kalau nggak mampu juga nggak
Bukan nggak wajib, wajib tapi gugur kewajibannya. Mastata'tum itu artinya sekuat daya upaya. Diupayakan dulu, apa yang paling mampu. Lah masa jempol nggak mampu? Mampulah jempol. Ya. Siapa yang paling wajib? Yang paling wajib orang Gaza, kemudian Gaza Mesir, kemudian Jordan, orang tepi barat, kemudian orang Jordan. Itu yang kewajibannya begitu. Terus sampai orang Indonesia sesuai jaraknya lah, itu semampunya. Nah waktu ngelawan Belanda, ya yang wajib orang Indonesia. Orang Palestina wajib, tapi nggak harus terjun ke medan perang Mastata'tum aja. Makanya mereka bela kan. Salah satu orang Palestina, orang kaya Palestina itu menginfakkan hampir seluruh hartanya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi kalau soal wajibnya, jihad itu pada dasarnya fardu ain, tapi dalam implementasinya mastata'tum, maka seolah-olah fardu kifayah. Begitu juga dakwah. Dakwah itu ayatnya bunyinya wal takum minkum ummatun, wal takun minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun yad'una ilal khair, umat yang menyeru kepada kebaikan. Seolah-olah itu sebahagian saja, maka minnya itu memang litaba'id, untuk mengartikan sebahagian. Tapi para ulama banyak yang mengatakan tetap fardu ain. Kenapa disebut min? Karena begini, saya sedang dakwah, Bapak Ibu sedang apa nih? Sedang didakwahi. Nanti setelah didakwahi, muncul nggak kewajiban dakwah Pak Mizan? Lah muncul. Maka pada dasarnya dakwah itu fardu ain. Tapi ketika kita menjalankan fardu ain, yang mendengarkan belum terkena fardunya, maka seolah-olah seperti fardu kifayah. Jadi ada fardu ain yang seperti fardu kifayah. Apa itu? Dakwah dan jihad. Tidak boleh ada satupun umat Islam yang absen dari jihad, sekalipun wanita. Cuman nanti ada perannya, gitu. Dan ada aturannya. Termasuk aturannya tidak boleh merusak lingkungan, menebang tanaman. Sawah ladang itu nggak boleh dirusak. Zionis itu kerjanya sekarang merusak sawah ladang orang Palestina. Kebun-kebun di Palestina itu dirusak sama dia supaya kelaparan. Genosidanya luar biasa, itu gila. Dan sudah ada laporan dari badan internasional tentang itu. Ya, tapi akibatnya apa? Akibatnya mereka sekarang sangat dibenci masyarakat internasional, termasuk oleh orang-orang Yahudi sendiri. Ya, perbuatan buruk pasti ada akibatnya. Nah, kita jangan sampai terkena akibat itu. Kita harus waspada, kita harus berperan. Demikian, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, kenapa saya lebih suka di